Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa saja? Aiman apa? Oh iya, AMBK. Aiman AMBK sesi 3 ya. Jadi nggak berangkat ya. Siapa lagi? Oh, sudah ada di sini. Aiman, Elsa, Nur, Najwa, siapa nih? Mukarrama sama Afika. Alfa semua? Oh, kata AMBK? Enggak. Ada yang basket hari ini? Yang di sini nanti ada yang ikut AMBK? Siapa? Selain Alex, ada lagi? Selain Yugesan? Ada? Gak ada ya? Oke, nanti gak apa-apa Yugesan, nanti kalau sudah ini keluar ya. Semuanya sudah siapkah belajar IPA hari ini? Kita hari ini mau belajar apa? Bisa lima dulu no, mana kemana-mana katanya sudah siap. Kalau sudah siap belajar IPA harus sudah siap secara fisik, siap ya. Kamu fisiknya ada di sini ya, dan juga secara apa lagi? Psikisnya, sikapnya, mentalnya. Kalau sudah siap harus fokus di sini. Tidak boleh badannya di sini, pikirannya di sama-sama. Ya, oke. Bagi yang di bawah kakinya ada sampah silakan dipunguti. Ada enggak? Ada. Oke, bersih ya. Mas ini good ya. Berarti sudah siap. Baik kaliannya maupun lingkungannya sudah siap. Oke, kalau sudah siap belum? Bukunya mana? Bukunya. Kalau sudah siap bukunya dibaca. Nah, dibuka bukunya. Mana bukunya? Yuk, buka. Di mana? Jadi ambil. Sudah semua ya? Oke. Hari ini kita mau belajar apa? Hukum ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada benda. Sudah belajar apa itu perpindahan, jarak, kejelasan. Udah ya, nggak soal kemarin? Ya, belajar tentang gaya ya dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan kaitkan ya, apa sih hubungannya antara materi yang kemarin kita sudah pelajari dengan hukum Newton. Siapa itu Newton? Apa itu hukum Newton? Ya, sudah dibaca tadi malam? Nah, sebelum kita ke materi, sebelumnya ibu mau tanya dulu di sini ada nggak yang suka naik motor? Coba, kamu naik motor bawa sendiri apa bonceng? Bawa sendiri, bonceng siapa? Ayo, bonceng angin. Karena sih sok bonceng kayak yangnya. Aja ya, jangan. Kamu saja sebenarnya belum boleh loh naik motor. Kenapa? Masih di bawah umur, belum boleh ya. Apalagi ibu sering sekali lihat kalian yang pada bonceng telu kayak ibu Sako wingi sih bonceng telu makson ibu kelas ini bukan. Kemarin bonceng telu di lampu merah dengan pedenya dulu dada bonceng telu orang modern. Ya, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kamu saja sebetulnya belum cukup umur untuk membawa motor, apalagi kok sampai melanggar rambu lalu lintas peraturan, nggak pakai helm ya, melanggar traffic itu nggak boleh ya. Jadi kalau kalian memang terpaksa karena memang tidak ada yang mengantar, ya bawa motor hati-hati, tapi alat keselamatannya harus kalau bisa sih diantar saja atau paling enak naik motor ya. Kembali lagi tadi ketika kalian bonceng motor yang perempuan kan bonceng motor, habis itu motornya kebut nih, misalkan nih kamu sama bapaknya
nih lama-lama berhenti nggak? Berhenti. Itu berarti ada gaya yang mempengaruhi sehingga bola yang tadi bergerak lurus ya jadi berhenti. Apa yang mempengaruhi? Adanya gaya gesek antara bola dan lantainya. Atau kalau bergerak di tangan ya pasti di tangan. Makanya menyebabkan kalau tidak ada ya terus ya. Contoh misalkan bola itu mengiringinya di sepanjang lintasan yang licin. Licinnya berarti nggak ada geseknya. Ya, akan terus bergerak sampai lintasannya itu bagus. Ini yang dimaksud dengan hukum Newton 1 atau disebut juga dengan hukum kelembaban atau apa disebut namanya inersi ya. Jadi sebuah benda, suatu benda itu akan mempertahankan keadaannya ya. Jika dia diam, jika dia bergerak lurus peraturan ya bergerak lurus peraturan akan cenderung mempertahankan itu jika gayanya ini sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bisa dipahami maksudnya. Contohnya apa? Itu kan fisiknya ini contoh kan kamu lagi naik motor bonceng ya ngerem ya terus apa yang kamu lakukan? Mempertahankan posisi ya ngerem ya ngerem ini kamu langsung badannya gini ya ke depan ya cenderung ke depan. Habis itu dia diam kan? Apakah kamu tuh gelondong ke sana? Tidak ya itu mempertahankan posisi ya. Itu juga ketika lagi ngegang juga ya langsung begini kamu sedang mempertahankan posisinya dan tidak bergerak. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke sekarang hukum Newton kedua apa bunyinya? Selain Maula gantian yang lain siapa lagi? Safik baca Safik. Suaranya kurang keras kedengeran nggak? Enggak. Yuk ulangi lagi. Nih yang keras suaranya. Paham nggak apa yang disampaikan Safik? Kedengeran semua? Ayo, bocah bagus. Kamu makan permen karet ya? Iya, mau ditelan atau mau dibuang? Iya, biasa kan dulu ininya tawarnya mau ditelan atau mau dibuang? Mau telan nanti nempel, makanya dibuang aja ya, buang. Ngapain sih? Sibuk sendiri? Lagi main pulpen. Kamu lagi gabut apa gimana, Sen? Ayo Sen, tadi sampaikan apa Sen? Kamu katanya lagi galau ya? Galau kenapa kan? Apanya temennya lagi galau? Jangan galau-galau ya. Buat apa galau? Buat apa galau? Galau itu tak ada gunanya ya. Ayo
Ya Allah, subhanallah. Pelajaran IPA masa bukannya buku bahasa Indonesia. Jangan dikira nggak ketahuan loh. Kamu di pojok-pojok kelihatan buka LKS, ternyata bukan IPA kan? Tahu sama ibu? Mana pinjam punya teman? Ya Allah, kenapa pada belum punya buku IPA? Ada ya, kamu belum punya? Udah punya, ketinggalan juga. Terus kamu siapa bacakan buku tahun ketiga bunyinya? Betul. Setia. Aksi akan menimbulkan reaksi. Betul. Ya, besarnya bagaimana? Sama besar. Ya, yang sama besar dan arahnya sama atau berlawanan? Berlawanan arah. Ini kalian kok pada lupa materi kemarin gara-gara kemarin seminggu lebih lomba-lomba khususan, betul? Di rumah nggak belajar, bukunya nggak dibuka. Kan kemarin ibu juga ngasih tugas-tugas, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu belajar di rumah. Ya, ini baru libur seminggu, nggak ada pelajaran karena lomba, langsung kelasnya langsung jadi seperti itu sekali. Ya, yo, ini maksudnya apa ini? Hukum Newton 3. Setiap aksi menimbulkan reaksi. Ya, besarnya sama. Contoh, Marvel pernah main bola pantul nggak Marvel? Pernah nggak main bola pantul? Ngerti bola apa sih kayak yang ini bola pingpong atau ini bola apa ya yang buat main bulu itu bola apa namanya? Bola bekel ya. Kamu main bola bekel, ketika kamu memantulkan bola ini dengan gaya yang kecil, ya, pantulannya bagaimana? Tinggi atau rendah? Rendah. Tapi kalau kamu memantulkan dengan gaya yang besar, tinggi. Atau kamu main bola pantul di tembok, ya, dilemparkan dengan gaya yang kecil, pantulannya kecil, ya. Jadi kamu memberikan aksi tembok, ya, tembok ini memberikan reaksi yang besarnya sama. Kalau kamu memberikan gaya aksinya kecil, maka tembok juga memberikan reaksi yang kecil. Sekarang kalau bola itu dilempar ke tembok dengan gaya yang besar, bolanya mantulnya jauh atau tidak? Jauh, ya, itu reaksinya sama. Ya, ada yang pernah mukul tembok atau mukul ini? Nah, praktek. Mukul meja, kalau pelan-pelan sakit nggak? Nah, sekarang yang keras, yuk.
Anggur masih ada kayak gini, ada kayak gini, ya. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Oh, di sini nggak apa-apa, sini sama teman-temannya diajarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah.
Iya ya, ya, silakan direset anak SD ya. Jangan dulu buat mainan, dibaca apa bedanya? Ayo. Gak kering apa? Ini apa ini? Seperti apa dia?
Nah, apa yang terjadi dengan
Luar. Luar yang mana? Tadi datang santai ya. Santai ya. Oke. Terus apa yang terjadi dengan balonnya? Yang balonnya tadi bergerak mana? Sana. Sana kan tidak dengan arah keluar angin. Ayo, go. Balonnya kebalikannya. Ini sesuai dengan urutan keberapa? 3. Yaitu aksi reaksi. Ya. Aksi ini memberikan aksi kepada udara sekitar. Melaksanakan udara di sekitarnya memberikan reaksi mendorong balonnya. Ya, sudah tahu hasilnya? Sudah. Sekarang kalau arahnya dibalik, tadi dari arah sana, ini ke kanan. Sekarang kalau dari arah kanan ke kiri, sama atau tidak? Sama. Hasilnya akan sama berlawanan. Ya, yuk tulis hasilnya bagaimana? Ya udah, ya udah. Yuk, ditulis hasilnya didiskusikan. Tadi bagaimana konsepnya sesuai dengan hukum Newton? Kalian dapatkan apa? Ini kelompok ini bagaimana? Ya, yuk coba lagi kita lihat. Nah, tarik. Siapa yang pegang? Satu yang pegang lah. Siap? Siap? Oke, yuk, lepasin. Nah, ya, kalian sering main ini di rumah? Pernah? Ini tadi di balik ini isinya ada ya, rewel main terus. Sini. Isinya ada apa balonnya? Ada angin. Balonnya isinya ada angin ya. Tadi ketika balonnya dilepas, balonnya anginnya bergerak mana? Ini arah barat, ini timur. Anginnya keluar ke barat, ini timur. Bila anginnya ke timur, balonnya kan nanti searah atau berlawanan? Searah atau berlawanan? Yuk, gimana diskusikan hasilnya? Kalau ini sudah? Oh ini, kelompok ini bagaimana? Coba. Ini belum dijawab. Gimana sih? Maksudnya sudah. Pertanyaannya di belakang jangan lupa ya. Jangan cuma sampai hasil dan kesimpulan. Langsung itu di belakang coba halaman belakang ada pertanyaan. Itu dijawab. Itu didiskusikan. Bu, ini soalnya langsung dijawab, Bu. Iya, soalnya dijawab. Didiskusikan. Diskusi. Yuk, seperti biasanya. Ini kan setelah ada libur seminggu. Itu kok jadi pada berbeda mana? Biasanya kelas ini kalian luar biasa loh, serius sekali. Ini kalian jiwanya masih tersangkut di acara 17-an atau bagaimana? Sudah nyaman dengan lomba-lomba kemarin sehingga tidak mau belajar. Tadi juga ada beberapa guru yang masuk kelas ini katanya sama. Ya. Kenapa pada seperti itu? Kami tugasnya belajar. Kita sudah acara meramaikan Ibu Eti ini sudah selesai. Kembali lagi
kelompok 4. Enaknya hadiahnya apa? Hadiahnya mau pengurangan nilai atau mau keliling lapangan? Lapangan bos. Ya. Ayo diskusikan bersama-sama, diskusikan. Diskusi. Kita bareng berempat, jangan ada yang nganggur, mana yang masuk. Bareng. Diskusikan. Dibuka bukunya, dibuka bukunya. Nah, iya. Kelompok 1 sudah selesai? Siap presentasi? Siap. Oke, kelompok 1 siap presentasi. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum. Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 4 sudah selesai? Belum. Jadi bisa terus. Kelompok 5 sudah selesai belum? Lagi Bu. Lagi, siap. Selesaikan. Kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap. Siap. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Ini mau ngomong perwakilan. Semuanya. Semuanya. Yuk. Kita presentasi coba. Yang masih belum selesai, ya, ada yang menyelesaikan, tapi ada juga yang memperhatikan. Kenapa? Karena kalian hari ini mendapatkan hukum-hukum yang berbeda. Sehingga kalian harus tahu, ya. Kalian hari ini nggak dapat hukum 1 gitu. Kelompok hukum Newton 1 mau presentasi supaya kalian juga tahu apa itu hukum Newton 1. Oke? Siap kelompok 1? Siap, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelaskan dulu. Tadi kamu praktikum pakai alat bahan apa? Botol nih, mereka pakai botol dan juga pakai kertas nih, pakai botol sama kertas. Apa yang kalian lakukan dengan botol dan kertas ini? Pertama-tama, ya, menyiapkan gelas sudah siap. Terus, apa yang dilakukan tadi? Botolnya ditaruh di mana? Taruh di atas kertas. Terus, sini, sama sambil dipraktekkan sama. Nah, teman-temannya menginginkan supaya semuanya tahu, ya. Tadi kelompok pertama ini, kelompok 1 ini menggunakan botol dan kertas. Pertama-tama, diapakan mama? Tarik secara perlahan, lihat, perhatikan baik-baik. Kertasnya ditarik secara perlahan. Apa yang terjadi dengan botolnya? Ikut gerak bersama dengan kertasnya. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Apa yang dilakukan? Ditarik secara cepat kertasnya. Coba sama. Nah, apa yang terjadi dengan botolnya? Gerak atau diam? Diam. Ini sesuai dengan konsep hukum Newton berapa? 1. Nah, lalu penjelasan. Silakan sama sekali lagi. Oke, hasilnya saja, hasil percobaannya. Lalu gimana? Kita ambilnya. Percobaan pertama. Oke, betul tadi ya. Botolnya bergerak sesuai dengan gerakan kertas tadi pada saat ditarik dengan perlahan. Yang kedua, perlakuannya apa kegiatannya? Dibacakan. Oke. Kertas ditarik dengan cepat. Yang kedua, botolnya diam, ya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya Cerin, kesimpulan. Yang keras. Yang keras suaranya.
karena diam ya. Kalau tidak ada gaya yang mengerti. Contoh, ketika ini ditarik dengan cepat, ya, ini nggak ada gaya yang mengerti, nggak ada gaya geseknya, sehingga dia diam. Paham? Ya. Sedangkan jika ditarik dengan perlahan, akan ada timbul gaya gesek antara kertas dan botol. Ada gayanya di situ, sehingga ya botolnya jadi ikut bergerak sesuai dengan arah geraknya kertas. Jadi pahami? Ya, sesuai ya? Oke. Tepuk tangan saya untuk kelompok 1 silakan. Kemudian kelompok 2 atau kelompok 3 ini yang maju. Kalau kita belum siap, suaranya keras loh kasihnya. Baik ya. Yuk, kelompoknya Safik maju. Yang lain perhatikan. Ini dong, Safik. Yuk, jangan jauh-jauh, Safik. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dapat membacakan hasil diskusi kami dari kelompok Oke. Silakan. Boleh dipraktekkan dulu apa itu maksudnya? Seperti ini. Tadi siapa? Safik. Safik. Percobaan pertama apa yang kamu lakukan, Safik? Nah, coba semuanya perhatikan. Ini apa, Safik? Ini beban kata Safik, betul? Betul. Ya, ini kata Safik sebagai beban, ya. Ini apa, Safik? Ini masa bedanya, ya. Kita mau membuktikan kita berapa ini? Dua. Nah, sekarang apa? Kecil, mata. Ya, ya silakan, Safik. Semuanya juga perhatikan. Nah, masa benda, ya, itu beban. Kira-kira beban sama masa lebih besar mana? Bebannya besar, masanya kecil, ya, karena paling hanya masa ini kita ini 10 gram. Maka kemudian bagaimana? Lepas, nah, gerak ya, gerak ya. Nah, ingat-ingat kecepatannya bagaimana. Kemudian dibandingkan percobaan kedua. Bagaimana Safik? Oh, diapakan? Oh, dijiluk maning kata Safik. Jangan. Ingatnya. Dikatakan ya Allah. Kayak ngredeg Safik kayak dengan ciwi-ciwi ya. Jadi kayak gini apa? Benar gini? Ini. Nah, sekarang bandingkan. Bedanya apa dengan yang pertama? Bebannya ada dua, jadi bebannya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Masanya berubah tidak, Marvel? Masanya tidak berubah, masih ingat terus ini ya. Apalagi yang dilakukan tapi? Oke. Apa yang terjadi? Lebih cepat tapi lebih lambat dari yang pertama? Lebih cepat. Berarti bebannya atau gaya
biaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding sekali dengan masa benda. Oke, sama dengan yang tadi ya. Percepatan suatu benda berbanding barunya mau itu letakkan lagi ya. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Oke, bagus. Kelompok ini kesimpulan hukum Newton 3. Ayo, yang keras. Setiap yang keras loh. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama. Gayanya bagaimana? Sama besar dan berlawanan arah. Oke, sip, bagus. Itu berarti kesimpulan hari ini bisa dipahami? Kita sudah selesai pembelajaran bab 1 ini sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau bab 1 sudah selesai, maka lanjutannya adalah apa? Langsung bab 2 ulangan. Ya, ulangan ya. Oke, berarti pertemuan depan kita akan ulangan. Mau online or offline? Online. Online. Enak ya, online. Oke, kalau online ya nanti akan Ibu share ketentuannya ya. Pertama, berarti kalian kalau online harus menyiapkan apa? Kuota toh? TV lah. Gak bawa kuota toh memang bisa. HP yang memiliki kuota sudah lupa print bayangin kan sana ya. Seperti itu. Jadi untuk hari ini kalian luar biasa bukan? Meskipun hari ini kalian dibandingkan dengan pelajaran sebelumnya kan grafiknya turun ya. Ya, karena memang mungkin masih ada hawa-hawa atau karena mungkin kelelahan habis lomba jalan kemarin ya. Atau mungkin karena hari ini mau ada karnaval. Jadi sebetulnya Ibu di sini agak kurang tepat mungkin ya. Karena kalian pikirannya sudah di mau ada karnavalan dan hari ini mau dibuatkan. Tapi kalau untuk kedepannya ya Ibu harapkan kalian kembalikan lagi semangatnya ya. Ibu tidak mau kelas 8C kedepannya seperti ini lagi. Grafiknya turun. Kembalikan lagi semangatnya seperti sedia kala. Ya, ini hari ini sudah banyak yang nggak berangkat ikut AMBK, ada yang ikut pertandingan basket. Ya, mau dibubarkan, mau karnavalan. Ya, habis Agustusan ya sudah rasanya Ibu juga ya. Oke, untuk kali ini maklum ya, tapi untuk depannya tolong diperbaiki, diingatkan lagi. Terutama kalian bentar lagi bulan 9 bulan September mau ada kegiatan apa? PTS bentar guys, sampai pintar ya, sampai ya. Cukup ada ditanyakan hari ini? Mau ada tugas nggak? Cukup ya, oke, Ibu cukupkan saja. Berarti kalian persiapan nanti penilaiannya sekalian saja dilakukan ketika ulangan pada pertemuan depan hari apa? Hari Kamis.